Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Danapati, sarjana ngarit yang selalu konsisten berbagi informasi seputar dunia pertanian dan peternakan. Mohon maaf untuk beberapa hari ini saya tidak update atau tidak upload video terkait dunia peternakan dikarenakan saat ini di wilayah Tulungagung hampir setiap hari diguyur hujan, sehingga waktu saya ketika pagi hari sampai dengan siang habis digunakan untuk mencari pakan untuk binatang ternak yang ada di rumah, sedangkan pada sore hari tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan ke kandang para peternak. Untuk hari ini masih sama, kondisinya terus hujan mulai siang tadi sampai sore ini juga belum reda. Baik, kita kali ini akan membahas terkait dengan penyakit diare yang lazimnya menyerang pada binatang ternak, baik itu sapi, domba, kambing, ataupun kelinci. Fokus kita yang kita bahas hari ini adalah penyakit diare pada indukan, jadi bukan pada anakannya. Baik, kita lakukan inventarisir terlebih dahulu terkait apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan diare pada binatang ternak kita. Untuk diare ini pada dasarnya disebabkan oleh cuaca, kemudian juga perubahan pola perawatan karena faktor lingkungan, ataupun juga hewan kita mengalami stres ataupun sakit karena bakteri tertentu. Untuk pada musim penghujan seperti ini, sapi, domba, kambing atau kelinci akan sangat rawan terkena diare karena pertama faktor pakan. Pakan yang ada di alam, baik itu rumput, pakcong atau yang lainnya masih terlalu muda. Kemudian kandungan airnya terlalu tinggi, sehingga ini akan dapat mengakibatkan binatang ternak kita mengalami diare. Yang kedua adalah lingkungan. Pada saat musim penghujan, secara otomatis area sekitar kandang basah. Di sini memungkinkan untuk berkembangnya bakteri yang tidak diinginkan, seperti halnya bakteri Escherichia coli dan Clostridium sp. Selain itu, faktor dingin juga akan mempengaruhi kondisi daya tahan tubuh pada binatang ternak kita sehingga dapat memicu terjadinya diare. Untuk ciri binatang ternak kita yang terkena diare adalah feses atau kotorannya ini encer, berbau busuk. Sedangkan untuk warnanya sendiri bisa kehijauan ataupun hijau kekuningan. Diare ini sendiri tidak secara langsung menyebabkan kematian, hanya saja karena penyakit diare ini berimplikasi pada pencernaan, kemudian juga menyebabkan dehidrasi pada binatang ternak kita. Apabila tidak segera ditangani, binatang kita akan menjadi lemas, kemudian nafsu makannya menurun dan tidak menutup kemungkinan pada waktu yang lama binatang kita dapat mengalami kematian. Pada binatang ruminansia seperti halnya sapi, kambing ataupun domba, untuk pengobatan pada penyakit diare ini, langkah yang pertama dilakukan adalah isolasi atau pisahkan antara binatang ternak yang terkena diare dengan binatang ternak yang lainnya. Hal ini bertujuan agar bakteri yang ada pada binatang ternak yang sakit tidak menular pada binatang ternak yang masih sehat. Yang kedua adalah berikan cairan elektrolit kepada binatang ternak kita agar nantinya tidak terjadi dehidrasi. Untuk pada sapi, pengobatan secara alami ini dapat dengan memberikan daun bambu ataupun juga dengan daun ilalang.
Kandungan serat yang tinggi pada daun bambu serta daun ilalang ini akan dapat membantu menghentikan diare pada sapi. Untuk pada kambing dan domba, cara menghentikan diare ini adalah dengan memberikan daun jambu, kemudian daun pisang, ataupun juga bisa dengan menggunakan daun nangka. Sedangkan untuk kelinci, karena sifatnya pseudoruminansia atau binatang yang tidak sempurna pada pencernaan, cara menghentikannya bisa dengan menggunakan cairan gula merah. Ini dulu sudah pernah saya praktekkan di kandang kelinci saya dan alhamdulillah banyak kelinci yang terselamatkan. Kemudian setelah itu, hal-hal yang perlu dilakukan selain melakukan isolasi terhadap binatang ternak adalah mengurangi pemberian pakan yang mengandung kandungan air tinggi, seperti halnya pemberian minuman ataupun juga comboran. Untuk sapi, kambing, dan domba seharusnya atau sebaiknya pemberian minum, kemudian pemberian comboran basah, serta dedaunan yang sifatnya masih hijau atau dalam artian mengandung kadar air tinggi, sementara lebih baik dihentikan terlebih dahulu. Untuk pada sapi, kambing, domba, atau kelinci, apabila dengan menggunakan pengobatan alami menggunakan daun bambu, kemudian daun ilalang, daun jambu, daun nangka, ataupun daun pisang ternyata tidak dapat sembuh, saya rekomendasikan salah satu obat yang bisa diberikan kepada binatang ternak kita, namanya ST200. Untuk modelnya saya sertakan pada video ini. Ini namanya ST200. Bentuknya bolus. Untuk pemberiannya diberikan berdasarkan berat badan. Aturan pakai ada pada kemasannya. Harganya juga sangat murah dan ini sangat recommended untuk menyembuhkan penyakit diare pada binatang ternak kita, baik itu sapi, kambing, domba, ataupun kelinci. Untuk pemberian dari ST200 ini sendiri caranya adalah pada pagi hari berikan terlebih dahulu obat cacing spektrum luas. Untuk mereknya terserah, pemberiannya sama berdasarkan berat badan, sedangkan pada sore hari belikan ST200 bolus. Masih sama pemberiannya berdasarkan berat badan juga. Silahkan dicoba, karena untuk ST200 dan obat cacing spektrum luas ini sudah sering saya gunakan sebagai obat dalam penanggulangan penyakit diare yang menyerang pada binatang ternak saya. Dan alhamdulillah untuk hasilnya sangat memuaskan. Pertama kali saya kenal ST200 ini dari dokter hewan didik yang bertugas di KUD Tani Wile Sendang. Kebetulan pada saat itu beberapa ekor sapi saya mengalami diare akut, dikarenakan memang setiap hari saya berikan rumput odot. Selain itu pada saat itu memang musim penghujan juga, sehingga sapi saya sekitar 4 ekor sapi semuanya terkena diare. Dan alhamdulillah semuanya sembuh dalam kurun waktu 2 hari. Baik, itu tadi tips dan trik saya Danapati terkait bagaimana penanganan binatang ternak kita yang terkena diare. Semoga video yang saya upload kali ini dapat memberikan manfaat untuk dulur-dulur semuanya. Sukses bersama kita semuanya.